Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia. Agak lama jedahnya, tidak muncul dan tidak memperbarui sharing-sharing terkait dengan Undang-Undang PT. Kali ini memang kita tetap bahasannya kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, sebagaimana yang episode sebelumnya kita akan membahas tetap PT sebelum masuk kepada tugas dan tanggung jawab tiga organ, yaitu RUPS, komisaris, dan direksi suatu PT. Kita coba memahami bagaimana sih pendirian PT itu sendiri. Tentunya untuk pendirian PT atau perseroan terbatas ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah tentunya pembuatan akte pendirian. Ya, pernah disinggung di bagian yang lain dalam channel ini bahwa untuk mendirikan PT harus dibuatkan akte pendirian yang otentik. Otentik di sini kan memang harus dibuat oleh pejabat. Ya, dalam hal ini akte notaris, yaitu diatur di pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang PT, sehingga tanpa adanya akte notaris maka pendirian PT tersebut tidak sah, karena kedudukan akte notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu PT sebagai alat bukti. Jadi akte notaris ini akte otentik, karena dibuat oleh pejabat. Pejabat tentunya melalui proses baik secara keilmuan maupun akademisi dan juga syarat-syarat tentu yang lain, sehingga dia menjadi pejabat. Tentunya pejabat ini yang disebut sehingga menerbitkan suatu surat dianggap surat otentik apabila pejabat itu di bawah sumpah, ya. Dan kalau nyinggung sedikit, di hukum pidana disebutkan bahwa surat adalah surat yang ditandatangani atau dibuat oleh pejabat yang diambil sumpah. Tentunya banyak jabatan-jabatan yang dilantik dengan sumpah, misalnya presiden, menteri, notaris, advokat, gitu ya, di bawah sumpah. Sehingga surat-suratnya itu bisa dijadikan alat bukti. Tanpa adanya akte pendirian, maka suatu PT tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PT. Yang selanjutnya, yang kedua, hubungan para pendiri bersifat kontraktual. Jadi perseroan secara tegas menerima semua perjanjian. Perlu memperhatikan hal yang tercantum pada pasal 11 Undang-Undang PT yang menyatakan bahwa perbuatan hukum oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan yang dilakukan sebelum perseroan disahkan mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum dengan syarat-syarat. Jadi kalau badan hukumnya belum terbentuk, terus pengurusnya membuat perbuatan hukum atas nama kepentingan perseroan sebelum disahkan oleh Menteri Kehakiman harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu menjadi tanggung jawab pribadi. Tentunya yang menjadi dengan syarat-syaratnya adalah perseroan secara tegas menerima semua perjanjian. Jadi perseroan itu menerima semua perjanjian. Yang kedua, perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan tanggung jawab
yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri. Jadi nanti diambil alih oleh perseroan itu apa yang diperbuat oleh pengurus atau orang yang ditunjuk oleh pendiri yang melakukan perbuatan hukum. Yang selanjutnya, atau perseroan mengukuhkan secara tertulis atau semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Jadi dikukuhkan ya semua perbuatan oleh pengurus yang ditunjuk oleh pendiri. Apabila ketiga hal yang dimaksud di atas itu tadi disebutkan tidak diterima, maka perbuatan hukum meskipun atas nama perseroan sebelum pengesahan menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab secara pribadi dari masing-masing pendiri. Nah, ini syaratnya harus dipenuhi 3 tadi itu. Nah, itu diatur di pasal 11 Undang-Undang 40 tahun 2007. Jadi kalau perbuatannya itu tidak diakui merupakan semua perjanjian, terus ada kesepakatan atau perjanjian semua hak dan tanggung jawabnya yang timbul perjanjian dia buat pendiri atau orang lain ditugaskan tugas dari pendiri ya. Tuh bukan tugas pendiri, tidak bisa dimasukkan syarat-syarat dalam itu kalau tidak ada tugas dari pendiri PT. Yang ketiga, perbuatan hukum dikukuhkan oleh pendiri memang itu perbuatan bisa diatasnamakan perseroan. Nah, tiga syarat itu ya. Kalau tidak memenuhi 3 syarat itu, ya menjadi tanggung jawab mereka. Wah, yang berat itu apabila menimbulkan konsekuensi atau menimbulkan biaya, ya, atau tindakan-tindakan hukum, ya. Apalagi sekarang ada hukum korporasi, ya. Tindak pidana untuk korporasi. Apabila itu masuk pada tindak pidana, bahaya ini bisa menjadi tanggung jawab pribadi karena tidak masuk syarat-syarat yang ditentukan oleh pendiri perseroan. Yang ketiga, kewenangan PT untuk mengikatkan perbuatan hukum, mengukuhkan perbuatan hukum. Jadi kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum di atas ada pada rapat umum pemegang saham. Jadi yang mengukuhkan adalah RUPS, ya, RUPS. Semua atau seluruh pendiri atau pemegang saham dan direksi perseroan. Jadi belum bisa diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan, maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri atau pemegang saham dan direksi perseroan. Apabila belum mendapat ini ya pengukuhan atau belum mendapat pengukuhan perbuatan hukum dia ada pada rapat umum pemegang saham, tetapi mengikat ya bahwa RUPS belum bisa diselenggarakan, maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri. Kemudian di samping akte pendirian harus ada akte notaris dan berbahasa Indonesia. Itu disyaratkan di Undang-Undang PT di pasal 7 bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dan masing-masing pendiri wajib menjadi pemegang sahamnya pada saat didirikan perseroan. Konsekuensinya apabila setelah disahkan pemegang saham menjadi 1, maka dalam waktu 6 bulan sejak berlangsungnya keadaan tersebut, penjual saham harus menjual sahamnya kepada orang lain. Tidak boleh ya menjadi pemegang tunggal saham. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri. Jadi realnya faktanya misalnya seperti ini.
perseroan itu sudah ada perjanjian sebelum ada dapat pengesahan. Ya, pengesahan. Dia melakukan tindakan hukum atau beroperasinya suatu PT sudah dengan konsekuensi tidak bisa mungkin ya PT itu berdiri sendiri, tidak mungkin. Jadi mesti ada relasi atau pihak-pihak ketiga yang menjadi rekanannya. Begitu perjanjian nyatanya perusahaan itu rugi, sedangkan RUPS belum bisa mengukuhkan itu suatu perbuatan yang dapat dikategorikan masuk ranah perseroan, ya menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan itu. Jadi itu beberapa pendirian PT setelah 3 tahapan tadi. Akte pendirian, hubungan para pendiri bersifat kontraktual. Yang ketiga, kewenangan PT untuk mengukuhkan perbuatan hukum. Yang selanjutnya harus dapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Itu diatur ya. Harus mendapat pengesahan Menteri Kehakiman di pasal 1 ayat 6, junto pasal 1 ayat 7. Jadi harus mendapat pengesahan. Jadi meskipun sudah ada aktenya, nanti itu harus ada pengesahan. Nah, cara pengajuan pengesahan ke Menteri Kehakiman itu juga diatur di pasal 9-nya ya, untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Nah, bagaimana pendaftaran dan pengumumannya ya? Seperti kita ketahui bersama ya, pengumuman itu dilakukan nanti oleh Menteri Kehakiman kalau sudah melakukan pendaftaran. Jadi bagaimana di pasal 29 Undang-Undang PT, direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Pertama, akte pendirian bersurat beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman sebagai mana dimaksud pasal 7 ayat 6. Akte perubahan anggaran dasar, akte perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman. Yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman terhadap perubahan anggaran dasar kita bahas selanjutnya. Nah, kita setelah perseroan didaftarkan, selanjutnya ada pengumumannya dalam tambahan berita acara Republik Indonesia. Kewajiban mengumumkannya itu juga menjadi beban kepada direksi dalam waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran, sebagaimana diatur di pasal 22 Undang-Undang PT. Nah, ini konsekuensinya apabila kewajiban direksi untuk mendaftarkan ya, untuk mendaftarkan dan mengumumkannya belum dilakukan ya, sudah ada batas waktunya tadi 30 hari, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan ya. Ada pasalnya, diatur di pasal 23 Undang-Undang PT. Di samping itu akan dikenai sanksi pidana menurut undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, dan juga sanksi perdata dalam hal kewajiban tidak dipenuhinya pasal 21, 22 Undang-Undang PT. Jadi berkonsekuensi itu kalau direksi atau direksi yang ditunjuk ya, ditunjuk oleh pendiri terus melakukan tidak segera mengumumkan ya, setelah paling lambat setelah perseroan didaftarkan ada pengumumannya dalam tambahan berita acara negara ya, kewajiban mengumumkannya itu menjadi kewajiban direksi dalam waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 30 hari. Apabila tidak diumumkan dan direksi terhadap perbuatannya itu mempunyai tanggung renteng ya, untuk menjadi
segala sanksi atau segala perbuatan hukum yang dilakukan, menjadi tanggung jawab direksi secara tanggung renteng. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah direksi ini sudah sedikit menyangkut kepada tanggung jawab direksi. Yang selanjutnya kita bahas sedikit lagi tentang bagaimana modal dan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas. Di sini modalnya juga diatur ya, disebutkan dalam Undang-Undang PT. Modal minimal untuk modal dasar ya, ada bedanya nanti modal dasar, modal ditempatkan, modal di store. Ada 3 ya, modal dasar, modal ditempatkan, modal di store. Jadi diatur menurut pasal 24 ayat 1, untuk modal dasar perseroan adalah sebesar 20 juta ya, minimal 20 juta. Modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nilai nominal saham ya, di pasal 24 ayat 1. Nominal saham berarti nilai yang tertera pada lembar saham yang bersangkutan, yang harus dibedakan dengan nilai intrinsik, yaitu nilai ekonomis atau nilai jual atau harga pasar bursa. Jadi diatur minimal 20 juta. Mengenai modal dasar minimum ini dapat dilakukan perubahan apabila mengenai suatu bidang usaha tertentu yang diatur oleh undang-undang. Boleh lebih dari itu, tetapi menggunakan atau berbeda apabila bidang-bidang usaha tertentu diatur di pasal 25 ya, ayat 2 menyatakan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan ya jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda ya, dan ketentuan sebagaimana dimaksud di ayat 1. Penentuan modal dasar minimum berbeda ini sehubungan dengan pemberian izin oleh pemerintah dalam beberapa hal tertentu yang seringkali dimintakan syarat-syarat jaminan modal dasar atau modal di store minimum tertentu untuk dapat memperoleh izin usaha. Jadi memang ada PT yang ditentukan minimal modalnya sekian ya, ditentukan lain oleh pemerintah. Kalau tidak memenuhi modalnya yang demikian, tidak mendapat izin dari pemerintah. Makanya harus dipenuhi dan menyimpang tidak hanya minimum 20 juta, bisa lebih karena memang suatu tertentu. Saya kalau tidak salah untuk pendirian rumah sakit gitu ya, terbalik, ada bangunannya dulu baru ada izin. Kalau yang lain mengizinkan dulu, minta izin baru membangun. Nah, kalau rumah sakit harus sudah ada bangunannya begini, kalau tidak salah ya, yang saya tahu di Undang-Undang Kesehatan atau pendirian rumah sakit itu, kalau memenuhi IGD-nya bagaimana, terus pengolahan limbahnya bagaimana, sudah ada baru diizinkan. Tetapi kalau izin aja belum bisa membangun rumah sakitnya, ya, meskipun berbentuk PT belum bisa diizinkan. Nah, itu modal dasar bermacam-macam ya. Meskipun diatur di pasal 24-nya itu ayat 1 minimal 20 juta, tetapi pada perusahaan tertentu yang memang oleh negara diminta memenuhi modal lebih dari 20 juta, ya harus dipenuhi dulu, kalau tidak diberikan izin oleh pemerintah. Yang kedua, perubahan modal dasar.
Perubahan modal dasar minimum juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan ekonomi. Misalnya dalam hal terjadi inflasi suatu jumlah tertentu dalam waktu sekarang mungkin saja dipandang cukup, ya. Namun dalam apabila ada inflasi maka dalam waktu 5 tahun mendatang menjadi tidak memadai lagi. Jika hal ini terjadi seperti itu, apakah perlu mengubah undang-undang? Sedang untuk mengubah undang-undang tidaklah mudah, ya lama ya. Apalagi tidak masuk dalam prolegnas misalnya, wah itu tambah lama. Untuk kan cukup menggunakan waktu dan pengajuan yang cukup lama ya, melalui pengajuan atau dari pemerintah atau dari DPR yang membuat perubahan undang-undang. Untuk mengantisipasi yang demikian itu, maka pasal 25 ayat 3 Undang-Undang PT menyatakan perubahan besarnya modal dasar sebagai dimaksud pada ayat 1 ya. Penentuan besar modal dasar perseroan terbuka ya, TBK beserta perubahannya dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi tidak harus merubah undang-undang, di sini diperintahkan cukup melalui peraturan pemerintah. Ya agak singkat ya, peraturan pemerintah, mungkin langsung pemerintah yang bikin peraturan tentang perubahan modal dasar apabila untuk usaha-usaha tertentu. Yang selanjutnya arti modal ditempatkan ya. Tadi modal dasar, ini modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang wajib diambil oleh setiap pendiri perseroan. Undang-Undang PT mengatur mengenai modal ditempatkan, yaitu pasal 26 ayat 1 ya, yang menyatakan pada saat pendirian paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan ya, 25%. Jadi apabila modal dasarnya adalah 20 juta, maka modal ditempatkan adalah 25% dari 25 juta, yaitu 5 juta harus ditempatkan ya. Nah, itu arti dari modal ditempatkan. Nah, pasal 26 ayat 2 ini meningkat atau menyangkut kepada modal di store gitu ya, ditempatkan di store. Perubahan pertama modal dasar, perubahan modal dasar. Nah, ini yang ketiga ini arti modal ditempatkan tadi disebutkan sudah dan diatur di pasal 26 ayat 1. Di ayat 2-nya ini arti modal di store. Bahwa setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud di ayat 1, modal yang ditempatkan harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Jadi modal perseroan yang disetor kepada kas perseroan adalah sebesar 50% dari ditempatkan berdasarkan tadi ya, modal dasar minimal 20 juta misalnya, pakai contoh demikian di atas, maka 50% dari modal yang ditempatkan, 50% dari 5 juta tadi ya, misalnya dari 20 modal dasarnya 20, 25% harus ditempatkan, kan berarti 5 juta. Kalau modal disetor maka 50% harus disetor dari 5 juta, jadi 2.500.000. Nah, itu wajib masuk kas perseroan. Bentuk perseroan saham dapat dilakukan dengan tunai atau bisa juga dalam bentuk lainnya ya. Misalnya bentuk tanah, boleh modal di store itu. Jika dalam bentuk benda tidak bergerak, maka tidak terikat pada perseroan. Maka harga ditetapkan oleh ahli
yang tidak terikat pada perseroan. Misalnya bukan uang ya, itu harus pakai appraisal, ya apa? Ya semacam ahli. Di sini disebut ahli yang tidak terikat dengan perseroan, berarti independen. Itu nanti dihitung sebagai modal di store. Kalau bukan uang ya. Jika dalam bentuk benda tidak bergerak, maka harus diumumkan ya. Misalnya tanah tadi harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 Undang-Undang PT. Jadi modal di store itu selama itu belum berbentuk uang ya diumumkan. Itu perintah pasal 27. Nah, sekarang kan ada surat kabar harian itu kan di online ya, bisa seperti itu. Itu gambaran mulai dari pendirian sekelumit sampai bagaimana modal jangka waktu. Nah, jangka waktu berdirinya PT ini, jangka waktu berdirinya PT seperti dinyatakan dalam pasal 6, perseroan didirikan untuk jangka waktu ditentukan dalam anggaran dasar. Jadi anggaran dasar yang menyebutkan bahwa berapa jangka waktu PT ini diadakan. Ya. Jadi pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan tidak terbatas, tetapi jika jangka waktu tersebut ingin ditentukan, maka hal tersebut ditegaskan dalam anggaran dasar. Di dalam praktek umumnya ditentukan dalam jangka waktu 75 tahun dan dapat diperpanjang. Biasanya seperti itu pada umumnya, tetapi ada yang tidak ditentukan jangka waktu pendiriannya. Nah, anggaran dasar ini apa termasuk kan disebutkan tadi adalah alat bukti. Tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, tapi dianggap di Undang-Undang PT ini suatu dasar hukum yang kuat, harus pakai akte notaris ya. Akte pendirian ini, anggaran dasar. Nah, itu tidak masuk undang-undang tetapi mempunyai posisi hukum yang kuat. Nah, makanya gonjang-ganjing sekarang ya, sedikit agak menyimpang ya. Seperti Yusril Iza Mahendra sebagai kuasanya Partai Demokrat versi KLB Muldoko gitu ya, menggugat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung tentang anggaran dasar Partai Demokrat. Nah, mungkin ya beliaunya ini kan pakar tata negara ya. Apakah sesuai kewenangan Mahkamah Agung pasal 24 ya Undang-Undang tentang kehakiman itu untuk Mahkamah Agung dapat menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau MK itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, di sini menurut saya anggaran dasar sudah ditentukan di undang-undang meskipun tidak membahas pada penafsiran undang-undang ya, karena konstitusi ada di kewenangan absolutnya Mahkamah Konstitusi ya. Ini perkembangannya menjadi menarik untuk diperhatikan. Apakah nanti gugatannya atau permohonan judicial review-nya anggaran dasar Partai Demokrat kepemimpinan AHY itu anggaran dasarnya dianggap tidak sah lah atau gimana. Nah, nanti kita ikuti bersama itu ya. Memang ini menyimpang dari Undang-Undang PT, tetapi di Undang-Undang PT anggaran dasar ditentukan oleh Undang-Undang PT harus dengan akte notaris ya. Atau ada pejabat, ada anggaran dasar, dan di anggaran dasar itu harus mengatur jangka waktu, ada modal dasar, ada perubahan modal dasar, ada modal ditempatkan, ada modal di store, semua diatur di
akte pendirian dan anggaran dasar PT. Mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Selalu setia ya semua, terutama serikat pekerja, serikat buruh yang banyak anggotanya bekerja di perusahaan yang berbentuk badan hukum PT. Ini sharing pengetahuan ya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk juga sharing dengan saya bagaimana tentang hukum PT. Nah, demikian, tetap semangat, pejuang pekerja, pekerja pejuang, pejuang buruh, buruh pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.